Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Pratama, mahasiswa dari Universitas Selatan Kuning, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Perpustakaan. Mau menanyakan kepada Kakak Dahrial, bagaimana cara mengatur jika perpustakaan Suman HS ramai pemustaka yang datang? Apakah pustakawannya sibuk? Begitu, kita kan ada jadwalnya di sini karena penerimaan setiap kunjungan ada yang kunjungan yang biasa, kemudian ada kunjungan berkelompok ataupun rombongan seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana dari mana, atau kalau TK nanti kita kan menyiapkan di ruang anak-anak, mungkin mereka sambil membaca, kita dengarkan dongeng ataupun yang lain-lain, ataupun pengenalan buku kepada anak TK atau PAUD dari usia dini. Kemudian kalau anak SD mereka masih di ruang anak-anak, kemudian kita menjelaskanlah sejarah atau gimana. Kemudian kalau SMP ke atas itu kita sering membawa mereka ke tiap ruangan dan memperkenalkan ruangan-ruangan ini. Itu ditunjuk oleh pustakawan secara bergilir. Nanti kalau seandainya mereka kurang puas ataupun masih banyak pertanyaan, mereka bisa menanyakan pada pustakawan yang ada di setiap lantai. Kemudian kalau sibuknya nanti mereka kalau berkunjung itu memanglah kalau mereka kan datang di sini untuk membaca. Setelah sibuknya pasti buku yang dibaca nanti kita pilah lagi atau kita kelas penyusunannya, kemudian menaruh lagi ke kertas. Berarti memang tugas itu kan tugas rutin, sehingga pustakawan kalau tiada hari tanpa buku yang berantakan atau seperti itu. Itulah tugas mereka. Kemudian kami setiap ruangan itu udah pun dibagi kelas-kelasnya untuk menyusun buku-buku tersebut. Kalau sibuk memang kita di perpustakaan karena buka setiap hari, maka segala sesuatunya itu pastilah sibuk. Pertanyaan kedua, yang datang di perpustakaan Suman HS ini dari beragam usia, anak-anak dan dewasa. Jika ada kunjungan dari sekolah TK atau SD, yang dilakukan pustakawan itu apa? Kalau TK dengan PAUD tadi saya bilang tadi, selain mereka kita memperkenalkan buku, kemudian kita banyak di sana ada juga permainan-permainan yang edukatif. Kemudian kita mengadakan dongeng. Kalau mereka meminta dongeng, kita lakukan dongeng di ruangan anak, karena kita ada panggung juga. Kita di sini juga ada pendongengnya juga, 2 orang. Jadi secara bergantian mereka mendengarkan dongeng tersebut. Untuk pembacaan dongeng untuk SD itu dari kelas 1 sampai kelas berapa? Kalau seandainya TK dengan PAUD dengan TK itu pasti dongeng. Tapi kalau kelas 1 biasanya kalau pada kelas 3. Tapi kalau anak kelas 6 itu lebih kepada, kalaupun dongengnya itu lebih cerita motivasi atau cerita rakyat seperti itu. Tapi kalau PAUD dan TK itu mereka lebih suka dengan berita fabel tentang binatang, tentang sesuatu kita seolahkan binatang itu hidup seperti manusia, berkreativitas seperti itu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.